Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang bagaimana sih manajemen kelas yang baik itu. Dan sebelum masuk materi, kita bisa perkenalan dulu dengan keempat anggota kelompok saya, yaitu ada Mbak Novrita, dan dengan saya sendiri, Alvinka, dan ada dua teman saya lagi, yaitu Mbak Istiana dan Mbak Nurul. Selanjutnya bisa langsung masuk aja ke materi. Apa sih definisi manajemen kelas itu dalam konteks psikologi pendidikan? Manajemen kelas didefinisikan sebagai proses psikologis dan logis yang melibatkan strategi untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan kognitif, afektif, dan sosial siswa, serta meminimalkan perilaku problematik agar pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Yang selanjutnya, Mbak. Di slide selanjutnya ini ada tujuan manajemen kelas. Yang pertama yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan maupun kelompok belajar, yang memungkinkan para peserta didik dapat mengangkat kemampuan mereka semaksimal mungkin. Dengan demikian, guru akan lebih mudah untuk melihat dan mengamati setiap kajian perkembangan yang dicapai oleh siswa, terutama siswa yang tergolong lamban dalam belajar. Yang kedua yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terjadinya interaksi pembelajaran, sehingga pengajaran dapat dilaksanakan secara maksimal, serta tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu menyediakan dan mengatur fasilitas serta peralatan belajar yang mendukung, sehingga memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Yang keempat yaitu membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial mereka, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individual mereka. Di slide selanjutnya dijelaskan oleh anggota kelompok saya yaitu Mbak Istiana. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan manajemen kelas yang efektif. Manajemen kelas adalah segala usaha mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan serta memotivasi peserta didik dengan baik. Manajemen kelas melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, serta memanfaatkan sumber daya secara optimal. Tujuan manajemen kelas adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran, serta menciptakan suasana kelas yang nyaman. Selanjutnya, selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen kelas. Yang pertama, guru harus hangat dan antusias kepada siswa. Yang kedua, guru harus mampu memberikan tantangan yang memancing antusiasme siswa. Yang ketiga, ada guru harus mampu bersikap luas kepada siswanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nurul. Silakan. Selanjutnya, pendekatan dalam manajemen kelas. Pendekatan kekuasaan menekankan norma dan aturan kelas untuk menegakkan disiplin. Pendekatan kebebasan memberikan siswa kebebasan mengerjakan sesuatu selama tidak menyimpang dari aturan. Pendekatan sosial emosional menekankan hubungan baik antara guru dan siswa. Selanjutnya, konsep modern manajemen kelas. Manajemen kelas modern adalah proses mengorganisasikan sumber daya kelas untuk pembelajaran yang efektif dan efisien. Pendidik bertugas menciptakan, memperbaiki, dan memelihara situasi kelas yang cerdas. Mewujudkan manajemen kelas yang efektif memerlukan perencanaan strategi, pembelajaran, fasilitas, budaya kelas, dan sistem evaluasi.
Selanjutnya, perencanaan lingkungan fisik kelas. Yang pertama, ruangan tempat kegiatan belajar mengajar harus dirancang sedemikian rupa agar memungkinkan siswa bergerak secara leluasa dan tidak mengalami berdesakan. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan kondusif bagi proses belajar. Ukuran ruangan akan dipengaruhi oleh jenis kegiatan. Misalnya, kegiatan tatap muka langsung di kelas, kegiatan praktek di ruang laboratorium, kegiatan kelompok kecil dalam ruang tertentu. Yang kedua, tata letak ruangan harus memperhatikan adanya jarak yang cukup antara peserta didik untuk memudahkan pengawasan dan interaksi. Pengaturan ini juga harus mempertimbangkan kebutuhan, kegiatan, dan jumlah siswa secara proporsional. Ketiga, penggunaan hiasan di dalam kelas harus memiliki nilai pendidikan dan mendukung proses belajar. Hiasan seperti kata-kata motivasi, anjuran positif, gambar tokoh sejarah, atau unsur visual yang edukatif dapat memperkaya suasana kelas dan membantu membangun disiplin serta motivasi belajar siswa. Yang keempat, ventilasi dan pencahayaan juga merupakan aspek penting dari lingkungan fisik. Ventilasi harus cukup untuk menjamin kesehatan siswa, sehingga udara yang masuk sehat dan menjaga kenyamanan bernapas. Jendela yang cukup besar agar sinar matahari masuk juga sangat dianjurkan agar kelas tetap terang dan segar. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nofrita. Belajar positif, yaitu yang dimana siswa merasa aman, didukung, termotivasi, dan nyaman untuk belajar secara efektif. Lingkungan ini mencakup aspek fisik, emosional, dan sosial yang mendukung perkembangan akademik dan karakter siswa. Yang selanjutnya, Mbak. Belajar positif, yang pertama, relevansi pembelajaran dengan kehidupan dan minat siswa yang meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar. Guru dapat menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan individu siswa untuk hasil optimal. Yang kedua, dukungan emosional. Komunikasi terbuka, pujian tulus, dan perhatian terhadap kebutuhan emosional siswa sangat penting untuk menciptakan rasa aman dan percaya diri dalam belajar. Yang ketiga, kolaborasi dan kerjasama. Mendorong interaksi antar siswa, guru, dan keluarga. Yang keempat, rutinitas dan struktur. Jadwal belajar yang teratur dan adanya waktu istirahat membantu siswa merasa terorganisir dan fokus selama proses belajar. Yang terakhir, kode etik dan perilaku positif. Menetapkan kode etik yang disepakati bersama antar guru dan siswa membantu menciptakan suasana saling menghargai dan menghormati, sehingga lingkungan belajar kondusif. Kesimpulan dari materi kami, manajemen kelas merupakan kunci utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan kondusif. Ini bukan hanya sekedar soal mengatur disiplin, tetapi mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pembinaan perilaku siswa agar proses pembelajaran belajar berjalan dengan lancar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Di sini pada intinya manajemen kelas yang baik yaitu memerlukan perencanaan yang matang, komunikasi efektif, dan adaptasi terhadap kebutuhan siswa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kurang kata, mohon dimaafkan.